Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di podcast Miftahul Jannah. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah teman-teman selalu diberikan kelimpahan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ada satu hal yang ingin aku angkat ya dari sebuah podcast dengan tema yang kasus yang terjadi gitu ya, yaitu kasus perundungan di sekolah. By the way teman-teman mungkin pernah dengar atau pernah lihat berita-berita banyak kasus perundungan atau bullying yang ada di sekolah, dari tingkat SD, tingkat SMP, SMA, bahkan sampai tingkat perguruan tinggi. Dan ini sangat memprihatinkan bahwa generasi pemuda saat ini mereka itu justru ingin melihat eksistensinya gitu kan sebagai dirinya, bahwa ya mereka pengen kuat, mereka pengen dikata hebat, sehingga membuat orang lain atau teman-temannya itu bisa menyakiti orang-orang gitu ya, teman-temannya di sekolah. Dan data yang telah aku baca bahwa kasus perundungan di sekolah sering terdengar dari waktu ke waktu. Berlandas data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), terdapat 16 kasus perundungan di lingkungan sekolah dari periode Januari sampai Agustus 2023. Kasus perundungan di lingkungan sekolah yang paling banyak terjadi di sekolah dasar, yaitu dari tingkat SD dan sekolah menengah pertama SMP dengan proporsi 25% dari total kasus. Sedangkan perundungan juga terjadi di sekolah menengah akhir SMA. Jadi perundungan itu ya teman-teman tidak hanya di sekolah SD, SMP, bahkan di tingkat SMA dan juga sekolah menengah kejuruan SMK dengan presentasi 18,75%, sedangkan di lingkungan pesantren masing-masing presentasi sebesar 6,25%. Masya Allah, ya ini luar biasa gitu ya. Bahkan ya setelah aku baca-baca gitu kan data-datanya, kemudian di lingkungan pesantren itu pun sama gitu ya, ada kasus perundungan nih. Walaupun memang di lingkungan pesantren dengan lingkungan sekolah atau lingkungan luar itu agak berbeda gitu ya, tapi ternyata ada juga loh teman-teman di lingkungan pesantren. Di sini datanya sebesar 6,25% dari kasus perundungan. Bahkan kita tahu ya bahwa lingkungan pesantren itu adalah lingkungan yang terjaga ya. Setiap hari bahkan 24 jam itu dikontrol ya oleh musyrifah, oleh ustadz-ustazah, bahkan oleh kita bisa sebut mudabir-mudabiroh, pengurus-pengurus di pondok pesantren. Tapi tidak kemungkinan bahwa di lingkungan pesantren itu ada juga loh kasus-kasus perundungan. Masya Allah. Kemudian langkah kita apa gitu ya? Langkah kita memang ya harus dicari tahu nih teman-teman, akar permasalahannya itu apa gitu. Bahkan aku mau ngasih fakta juga ya, beberapa waktu lalu di sini ada seorang siswa SMA yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, itu menikam temannya di ruang kelas. Jadi diketahui siswa tersebut kesal lantaran kerap dibully oleh korban. Jadi si korban ini membuli si pelaku, sehingga pelaku ini kesal dan berbuat kejahatan kepada si korban. Kemudian kita bisa sebut lah ya, siswa yang ditikam itu berinisial MR, itu usianya 15 tahun, mengalami luka-luka, dan sementara siswa yang menekam itu berinisial AR, 15 tahun, telah diamankan polisi. Jadi memang ini kasus yang sering terjadi gitu ya, dari periode
periode Januari sampai Agustus sekarang ya, Agustus 2023. Walaupun ya di tahun 2022, 2021, 20 gitu ya, bahkan ya sebelum-sebelumnya pun memang kasus perundungan ini udah sering terjadi gitu ya teman-teman. Kemudian video itu kan sangat viral yang ada di Banjarmasin itu ya, si siswa itu terlihat atau bahkan sampai viral lah video-videonya itu terekam detik-detik siswa SMA yang menusuk temannya di daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi karena kesal dia sampai menyelakai temannya ya, sampai menusuk gitu kan, auzubillah min zalik. Ini parah gitu ya. Kemudian ketika kita melihat bahwa ini betapa rusaknya cara berpikir dan cara bersikap, karena kerusakan itu bukan semata-mata dari individu. Ya misalnya mereka yang salah gitu, mereka yang rusak. Tapi bukan itu. Tapi akar permasalahannya adalah ini dari buah sistem yang diterapkan dan eksis saat ini, yaitu apa? Sistem sekuler kapitalis. Nah, sistem ini yang dibuat oleh manusia, kemudian yang mengatur manusia, sehingga apa? Sehingga ya manusia itu jadi terombang-ambing, manusia itu jadi kayak tersesat ke dalam sistem yang buruk ini, sistem yang batil ini teman-teman. Kemudian karena kehidupan ini yang ngatur manusia, bukan Allah yang ngatur, sehingga cara pandang, cara berpikir, pola sikap dan pola pikirnya itu bukan dari Islam, tetapi pola pikir, pola sikapnya berasal dari ya manusia itu sendiri. Kemudian mereka ya yang awam dari ilmu agama gitu ya, kemudian mereka hanya bertingkah laku sebagaimana yang hanya mereka inginkan. Kemudian dari sistem kapitalisme ini mereka itu menjadikan manusia itu hanya mengejar materi. Jadi ya mereka inginkan bahwa eksistensinya atau keinginan ya, kepuasan dirinya tuh harus tersalurkan gitu. Dan sebenarnya peran pemuda nih ya, ini adalah tongkat peradaban ya. Peran pemuda adalah tongkat peradaban, dan adanya pemuda itu bisa memajukan suatu bangsa. Tapi bagaimana kalau misalnya si pemuda ini jadi merusak dirinya sendiri? Apa yang terjadi? Kasus bullying ini dalam tataran darurat teman-teman, karena kehidupan yang diatur oleh sistem sekuler kapitalisme gagal mencetak generasi kepribadian yang Islam. Jadi masyarakat yang individualis ini itu bisa menimbulkan sikap acuh tak acuh dengan tidak mau peduli terhadap sesama, kemudian tidak mau menasehati atau beramal ma'ruf nahi munkar. Kemudian ini adalah sistem yang diatur oleh manusia, kemudian diterapkan oleh negara yang menerapkan sistem ini. Pendidikan itu hanya berorientasi pada pencapaian nilai akademik, kemudian dari materi, kemudian eksistensi tanpa melihat aspek agama. Karena gini teman-teman, yang alhamdulillah aku sendiri terjun ke dunia pendidikan, alhamdulillah aku jadi guru, yang mana benar-benar ini sangat memprihatinkan. Bahkan aku sendiri ya terjun sebagai guru di sekolah negeri yang mana memang nilai-nilai agama itu sangat minim. Nah sehingga peran aku sendiri nih sebagai guru ya memang harus merubah. Ya nggak hanya aku sendiri teman-teman, tapi ya kita semua ini harus merubah, bahwa di lingkungan sekolah pun untuk mempelajari Islam itu sangat sedikit ya. Bahkan banyak anak-anak, siswa-siswa ya, siswa-siswi lah ya, yang jauh dari Islam. Kemudian negara ini gagal untuk mencetak kepribadian yang Islam. Nah, harapannya ya kita berharap bahwa generasi saat ini bisa menjadi generasi yang berkepribadian Islam dan bisa menerapkan syariat Islam, karena syariat Islam adalah kehidupan yang baik, yang sahih gitu. Kemudian dahulu ya
ketika Islam telah diterapkan sekitar 13 abad lamanya, kemudian kaum muslim itu berhasil mencetak kepribadian Islam menjadi merkusuar peradaban Islam, Masya Allah. Dan kehidupan generasi dalam khilafah ya, ketika dahulu mereka itu berlomba-lomba mengerahkan segala potensinya untuk melakukan atau untuk berupaya melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Dan bahkan dalam sistem khilafah itu mencegah terjadinya kemaksiatan dan menerapkan berbagai mekanisme, di antaranya ya dalam Islam itu khilafah itu akan memastikan keluarga itu bisa mendidik anak-anak dengan akidah Islam, karena akidah adalah pondasi ya. Kemudian terbentuk nih akidahnya yang kokoh dan anak-anak itu dibiasakan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, melakukan hukum syariat gitu. Kemudian dalam khilafah itu menjalankan perannya dengan optimal menggunakan sistem pendidikan yang berbasis akidah. Kalau sekarang sistem pendidikannya apa? Ya, sistem pendidikannya adalah sekuler, kemudian adanya arus-arus moderasi beragama, atau sekarang adanya kurikulum baru ya, kurikulum merdeka gitu kan. Apa yang mana katanya anak-anaknya merdeka gitu ya, tapi apa ternyata bukan merdeka, ternyata ya memang nggak ada merdekanya justru ya. Apalagi peran guru ini semakin banyak tugas-tugasnya gitu ya. Dan Masya Allah, dulu gitu ya peradaban Islam itu ketika tegak itu bisa membuat gitu ya kehidupan itu menjadi kehidupan yang baik ya, dalam sistem apa? Dalam sistem pendidikan pun. Kemudian ya mereka berlomba-lomba di dalam dulu ya waktu ketika khilafah tegak itu mereka berlomba-lomba untuk melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Kemudian khilafah juga mencegah terjadinya kemaksiatan dan menerapkan berbagai mekanisme, di antaranya yang tadi yang sudah aku jelaskan gitu ya. Kemudian dalam khilafah juga menjelaskan perannya dengan optimal menggunakan sistem pendidikan asas akidah, dan bahkan dalam khilafah akan memastikan individu itu berkepribadian Islam serta pola pikir dan pola sikap sesuai dengan Islam. Dan bahkan media saat ini kan media yang sangat parah ya, aksi pornografi itu ditayangkan gitu ya. Kemudian banyak dari kita itu bisa melihat media-media yang nggak baik seperti itu. Tapi kalau dalam sistem Islam, media itu dipastikan menyediakan konten yang edukatif, kemudian tayangan yang menguatkan keimanan dan kecintaan terhadap Islam. Dan bahkan ya ketika ada konten-konten yang merusak itu akan langsung dihambat oleh negara. Jadi memang ini adanya peran negara, bukan peran individu, karena negara itu menjadi kuasa yang terkuat. Karena kalau kita sendiri yang merubahnya itu nggak akan bisa. Tapi peran negara itu yang terkuat. Kalau negaranya itu menerapkan Islam, kemudian menerapkan syariat Islam, hukum-hukum Islam, insya Allah tidak ada kasus bullying, tidak ada kasus kekerasan seksual, tidak ada kasus yang membahayakan gitu ya. Insya Allah gitu kan, dalam naungan khilafah, dalam naungan Islam, kita ini bisa sejahtera ya, kita bisa bahagia gitu ya. Kemudian dalam sistem pendidikan pun yang berbasis akidah ini, akidah Islam, kita bisa menjadikan generasi intelektual muslim, generasi yang baik, tidak seperti sekarang ya. Jadi memang intinya dari podcast ini adalah kita mau berjuang. Insya Allah nanti kita akan membuat podcast dengan konten-konten yang edukatif, dengan tema-tema atau topik-topik yang terkini. Insya Allah nanti kita akan membahasnya, kemudian kita cari solusinya dalam Islam. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengar podcast kali ini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman selalu sehat dan jaga kesehatan juga ya teman-teman. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.